Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, mudah-mudahan menerima amal ibadah kita seumur hidup kita. Kita nggak tahu apakah barusan kita sholat maghrib diterima atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau masalah sah atau tidak, batal atau tidak, gampang. Tohar kita sesuai nggak? Kan begitu. Wudhu kita udah sesuai nggak? Syaratnya, rukunnya, kan begitu ya. Sebelum sholat, syarat sholat udah dipenuhi belum? Nah, sholatnya gimana? Nah, kalau udah kira-kira semuanya tak ada masalah, sah sholat itu. Cuma masalah diterima atau tidak, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita coba bahas kalau ada waktu ciri-ciri orang yang diterima sholatnya, kan begitu ya. Dan hadirin jangan lupa juga hadis Nabi yang mengatakan awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab oleh Allah semua rapot tentang perilaku kita di dunia. Itu yang pertama sekali dihisab adalah sholat. Bahkan ada sebuah keterangan kalau sholatnya baik, semua ibadah jadi baik. Sholatnya buruk, semua ibadah jadi buruk. Masalahnya selama ini sholat kita baik apa buruk, itu aja masalahnya. Bagaimana supaya sholat kita lebih baik? Ya apa boleh buat? Kata kuncinya ngaji, nggak ada lagi. Kalau ngaji insya Allah kita jadi alim, kita jadi mengetahui, kita jadi berilmu. Dalam hadis diriwayatkan ketika Nabi mau ke masjid berpapasan dengan setan. Setan ditanya, ngapain lu? Kata Nabi, bahasa kita gitu lah ya. Karena kalau hadisnya terlalu panjang. Kata setan, aku tadinya mau merusak sholat orang itu, tapi saya takut sama orang yang tidur. Ini kan lucu gitu ya. Kenapa setan takut sama orang tidur tapi nggak takut sama orang yang sholat? Nabi nanya, kenapa demikian? Karena yang sholat itu orang bodoh, tapi yang ngaji itu, yang tidur itu orang berilmu. Nah, kalau kita bisa ilmu sholat, insya Allah mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Bapak dibukakan mata dengan gaib, dari mulai azan berkumandang itu iblis, setan dan pasukannya siap-siap ditebar untuk ganggu manusia. Gimana caranya supaya tidak sholat? Dari mulai wudunya, dari mulai berangkatnya, dari mulai kursi sampai salam itu semuanya diganggu. Kenapa? Ya awal ma yuhasabu fil yaumil qiyamah sholat, karena yang pertama dihisab adalah sholat. Itu kata kunci sholat. Ingat ya. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita langsung saja karena barusan pembukanya agak saya tak sadar kok pembukanya yang ceramah ya. Baik, kita flashback kemarin karena kita baru nomor 4 ya, kalau tidak salah ya memang ya baru nomor 4 ya. Betul memang. Ya, jadi kebetulan Pak Imam sebagai dokter juga, jadi saya memang harus saling menjaga rekaman masing-masing lah. Ya setidaknya apa yang tercatat oleh Pak Imam itu sebagai bukti bahwa ya, bisa saja itu jadi syafaat kita gitu ya. Dokumentasi kan seperti itu. Baik, yang kemarin yang batal suatu ada 14. Yang pertama karena hadas sudah dijelaskan ya, hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua wabi'un najasati karena tertimpa najis kan gitu, baik di badannya, di bajunya dan di tempat sholatnya. Yang ketiga kemarin itu apa lagi ya? Sebentar. Wang kisah fil aurati dan kebuka aurat. Ya, buka aurat. Kalau tidak ditutup, kalau seketika ditutup itu tidak membatalkan sholat. Yang keempat adalah wanutku biharfa ini al biharfin muqimin amdan,
yaitu mengucapkan 2 huruf atau lebih yang mempunyai makna. Bahkan di sini biharpa ini au biharpin 2 huruf, 1 huruf atau lebih, itu membatalkan sholat. Atau isyarat, misalnya dengan batu-batu. Kemarin sudah dijelaskan ya. Gitu. Bahkan di sini dengan isyarat jari ada. Maaf itu sebetulnya ini pendapat ulama yang saya bacakan dalam kitab Kasyifus saja halaman 77 baris yang keempat dari bawah. Coba lihat. Kalau isyarat fa'in qosoda biha dalika, kalau misalnya bermaksud isyaratnya itu ya la'aban, itu main-main, atau seperti ka'an aqoma al-sobiya ihi al-wusto, atau seperti mengisyaratkan jari tengah gitu ya. Berarti begini Pak, berarti paku itu ternyata dari dulu gitu ya, bukan dari sekarang gitu ya. Ini kalimatnya aqoma al-sobiya al-wusto, menggerakkan atau mengacungkan al-sobi itu jari, al-wusto itu tengah, berarti jari tengah. Disolati dalam sholat disaksin bagi manusia. Jadi ketika sholat ada musuh lewat, nah itu batal Pak. Karena itu udah menunjukkan mana kan pakiu gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kitanya jahanam kau, kalau sialan kau, gitu kan itu. Ini memang jelas dilarang ya. Kalau kata percaya silahkan begini ya sama orang lain pasti ribut gitu. Nah cuma segini aja udah batal. Ya. Nah ini maksudnya laab, main-main gitu ya. Atau iseng-iseng, nah, ngapain lagi sholat gini kan gitu. Tapi di sini tunjuk tidak ada pengen, yang ada adalah jari tengah gitu berarti. Ya. Kita kan kalau ke orang tua, mana orang tuanya yang itu Pak, ini sopan kan kalau itu begitu. Kalau pagi gini kan tak sopan. Kalau pagi gini lebih tak sopan lagi. Nah berarti dalam kitab ini pakai jari tengah ketika dalam sholat itu kalimatnya saya lanjutkan ya. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sudah jelas di kalimatnya ya. Jadi mengacungkan jari tengah ke orang itu batal sholatnya. Jika kalau jempol, nah saya tak berani karena di sini cuma jari tengah aja yang itu kan ya. Kalau jempol kan tanda baik ya, PW ya. Tapi kalau begini kan lainnya, tanda orang itu negatif lah istilahnya. Nah, gitu. Nantilah saya coba cari yang jempol gimana yang jelas ini baik, ini perintah, ini menghina, ini saya kurang tahu lah ya. Itu aja. Baik, itu wanutu biharfa ini au biharfin mukmin amdan. Jadi itulah rangkaian daripada batal sholat yang 1 sampai 4. Insya Allah malam ini kita membahas tentang batal sholat yang kelima. Apa yang kelima? Wabil muftiri amdan. Segala sesuatu yang membatalkan puasa sengaja itu membatalkan sholat. Maka disimpulkan oleh Imam Muslim walhasil anna kullu ma atala saum adalah sholat. Tiap-tiap yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Sekarang pertanyaannya, hadirin tahu nggak batal sholat? Batalnya puasa? Itu masalahnya. Jadi tiap-tiap yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Sekedar menyegarkan ingatan kita, mudah-mudahan tolong diingatkan nanti menjelang puasa kita membahas fikih puasa lah ya, supaya puasa kita lebih berkualitas lah. Jadi yang membatalkan puasa itu memasukkan ke dalam 5 lubang, lubang mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Kok bisa? Ya nantilah kita jelaskan. Kita kan lagi membahas batal sholat, bukan batal puasa. Ini sekedar gambaran aja. Masuk lubang itu berarti batal sholatnya.
muntah secara sengaja itu juga batal puasa, berarti batal sholat. Senggama hubungan badan, kalau sholat hubungan badan nggak mungkin ya PRW ya, disembet tuh ya, itu jelas nggak mungkin lah. Tapi kalau puasa mungkin, kalau puasa jelas mungkin. Keluar mani itu juga membatalkan puasa, membatalkan juga sholat. Kalau disengaja, kalau dalam puasa itu disengaja ya. Kalau nggak disengaja, pagi tidur siang hari, misalnya mimpi basah, nah itu tak batal karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja itu batal. Tapi kalau dalam sholat sengaja kita sengaja itu batal, itu bedanya. Ya, nah, gitu. Yang selanjutnya yang menjadi batal puasa sekaligus batal sholat adalah haid bagi perempuan, nifas juga, melahirkan juga. Mungkin ya bagi sholat melahirkan bisa saja kan, yaitu hilang akal dan murtad. Itu yang menjadi batal puasa yang membatalkan sholat. Jadi kaidahnya adalah ma'abdallah saum adalah sholat. Yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Itu aja. Amdan disengaja, itu pun sambil disengaja. Kecuali yang tadi ya, yang keluar air kencing, keluar dari lubang, masukin lubang, terus keluar air mani, itu sengaja tidak sengaja tetap batal. Insya Allah nanti ibadah saum kita berapa lama lagi ya Pak ya? Ada sebulan lagi, sebulan lebih lah ya. Awal Maret. Mudah-mudahan 1-2 kali pertemuan kita bisa membahas fikih puasa. Baik. Yang selanjutnya huwal akil kasir. Gitu ya. Kalau tadi makan amdan sengaja, gitu ya. Kalau ini huwal akil kasir, makan yang banyak sampai kenyang walaupun tak sengaja. Kira-kira menurut logika ketika sholat bisa nggak makan banyak? Itu aja. Kalau memungkinkan walaupun tak sengaja itu tetap batal. Bagaimana kalau ada misalnya kita makan daging supaya nanti di gigi ya, atau kadang-kadang makan bakwan, kadang-kadang yang banyak itu apa? Kecambah atau kol, kepanjangan lumayan kadang-kadang nyempil di gigi. Pas lagi sholat lepas, bingung kan kita? Ditelan batal loh Pak, jangan salah. Kalau misalnya sisa makanan terus ditelan batal. Mau tidak mau, karena itu disengaja. Kecuali kan disengaja nggak jadi masalah. Nah, gimana caranya? Yang pertama, ini saya mau tanya dulu, ini pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah Bapak alami nggak? Kalau pernah Bapak alami saya bahas, tapi kalau nggak pernah ya udah nggak usah ngapain. Pernah ya? Kayak yang pertama, caranya diletakkan di bawah lidah. Di bawah lidah lah, saya nggak bisa mempraktekkan di bawah lidah aja. Ya, yang kira-kira tidak ya supaya tak tertelan, menghindari. Yang kedua, sesuai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kita. Kira-kira mau di mana? Mau di pinggir, kiri, kanan, terserah. Yang penting tidak merubah bacaan. Gitu ya. Kalau kecil sih tak merubah bacaan, tapi kalau daging sebesar jempol itu yang bingung. Gitu ya. Gimana? Ya itulah makanya saya bingung kalau hal yang saya itu nggak perlu dibahas. Itu yang kedua. Jadi silakan simpan di mana, mau kiri kanan, yang jelas jangan ditelan. Gitu ya. Kalau dihisap-hisap sambil menikmati, ya itu serah keyakinan, itu ada unsur penelan tidak? Kalau tidak menelan, tak batal, aja. Tapi kalau ada unsur menelan, keyakinan menelan, batal. Itu kan gambarnya. Gimana kalau ludah? Sudah tak masalah Pak. Selagi ludahnya masih ada dalam mulut. Tapi kalau ludahnya di sini, kita jilat lagi, kemana itu batal tuh. Mau tidak mau,
karena lidahnya sudah ludahnya sudah di keluar. Atau misalnya ludahnya tercampur, misalnya tercampur dengan darah atau apa, itu bisa batal seperti itu. Tapi kalau ludah murni, bapak kumpulkan sampai di sini ditelan lagi, selama masih di mulut tidak ada masalah. Tak batal puasa, tak batal sholat. Tapi nggak mungkin lah lagi sholat ngapain ngumpulin lidahnya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling aman. Kalau memungkinkan, posisi sapnya di pinggir dan tidak memotori masjid, silakan ambil letakkan. Asal gerakannya 1 kali 2 kali, jangan berturut-turut, gitu aja. Itu kasus yang tadi ya. Jadi ada makanan yang tersentil. Makanya kita dalam itu disunahkan umur menghindari itu. Kira-kira gimana Pak? Cukup jelas ya solusinya? Boleh konsep ya, yang jelas maksudnya dikeluarkan Pak. Tapi gerakan yang tidak berturut-turut ya, karena gerakan berturut-turut 3 kali itu membatalkan sholat. Tadi Ustaz belum jelas yang masalah dahak bercampur ludah tadi. Tagliu. Bercampur tagliu. Darah bercampur ludah bukan dahak. Kalau dahak kan di sini juga, dahak jadi masalah. Selama benda-benda yang asalnya dari mulut belum keluar, tertelan nggak jadi masalah. Silakan. Darah? Ya itu darah gitu, darah itu jadi masalah tuh. Darah dari gigi misalnya? Ya, darah misalnya darah dari sumbernya dari hidung misalnya, bisa aja kan di situ. Dari gigi? Kalau dari gigi itu masih dalam mulut, nggak jadi masalah. Yang penting sumbernya masih dalam mulut, itu ditelan nggak jadi masalah. Gitu. Tapi sumbernya bukan dari mulut. Contohnya mohon maaf nih, mohon maaf. Apa misalnya dulu pengantin baru pas puasa karena tadi bisa selesai mencium misalnya sampai tertukar lidah, berarti kan lidah istri ada lidah apa? Terus lagi puasa ditelan itu batal karena syaratnya ludahnya harus murni, jangan tercampur ludah orang lagi gitu. Nah itu ludah itu udah beda lagi tuh karena ludah luar tuh campur. Mohon maaf ya agak vulgar ya, karena memang harus dijelaskan ya. Itu nanti di pikir puasa lah itu dijelaskan. Baik. Nah jadi makan yang banyak kenyang walaupun tidak disengaja itu membatalkan sholat. Kalau tadi makan yang sedikit tak sengaja tertelan itu tak batal. Kalau tak sengaja tertelan tak jadi masalah. Ya. Kalau sengaja makan tak masalah. Misalnya lagi sholat ada bekas coklat atau bekas kemarin tahlilan nyembunyiin gue misalnya, dia nggak sadar itu tak membatalkan. Asal tidak sadar, asal tak sengaja, itu aja kata kuncinya itu. Tapi kalau sengaja batal sholat karena ada kalimat amdan. Ustaz, tadi kalau itu juga dari dalam macam bumbu asam ya. Asam. Ada yang terkadang bukan keluar. Tetelan lagi. Saya bilang mulut atau alat pencernaan gitu aja. Silakan menurut anatomi tubuh itu termasuk alat pencernaan nggak dari mulut? Itu aja. Berasa juga. Asin kan ya? Asin asam. Yang penting masih di pencernaan mulut sampai di sini itu silakan aja. Sebenarnya ini kita ada kesulitan gitu. Jadi keluar dia. Keluarnya masih di mulut atau udah di luar? Masih di mulut. Jadi kita harus telan gitu. Iya tak apa, karena masih di dalam mulut. Ya, masih di dalam mulut. Yang saya khawatirkan sudah di luar, nah diambil lagi gitu ya Pak. Yang penting kalau masih di mulut aman kan? Itu aja pokoknya. Kan saya udah bilang, mau dikumpulkan apapun dalam sini asalnya dari mulut, mau dahak, mau apapun terserah ya. Lagi puasa, keluar lagi, udah selesai nggak apa-apa sudah kan aja. Lumayan kan, tambah-tambah protein, tambah lagi, kan gitu kan. Itu ya Pak Imam ya, jadi batasannya karena mulutnya itu, bukan dari luar mulut itu atau alat pencernaan. Itu maksudnya. Baik. Jadi masalah gini, waktu kita berpuasa itu kita mau sholat, berkumur, itu kadang-kadang pada kita berkumur nanti kan ini Sisa air. iya, nah itu kan kita usahakan jangan kita keluarkan itu. Jadi apakah jadi Ya. apakah itu sudah Ada kata kuncinya Pak Imam barusan diusahakan dikeluarkan. Itu tak jadi masalah. Sudah diusahakan dikeluarkan, udah beres tapi tentang itu bonus. Tak jadi masalah, tak batal puasanya. Kecuali begini,
kumur-kumur, dua kali pas ketiganya di itu apa? Ditabung di sini. Lumayan nih. Nah itu jelas batal lah. Iya udah niat. Kalau Pak Imam kan tadi niatnya memang udah dihabiskan semua. Udah upayakan. Iya udah diupayakan. Ada kata-kata diusahakan dan diupayakan. Karena kan berarti kan yang kita menghindari yang membatalkan puasa. Kan begitu. Ya jadi kita kembali lagi nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Nomor 6 tuh. Karena nomor 5 itu makan dengan sengaja. Yang ke-6 itu makan yang banyak walaupun tak disengaja kan gitu. Yang selanjutnya wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak 3 kali berturut-turut walaupun lupa. Nah ini yang membatalkan sholat. Bergerak 3 kali, baik melangkah, langkah kiri, langkah kanan, depan, belakang, gerakan-gerakan yang besar dan sebagainya. Contoh, ketika kita sholat berjamaah, pernah ada kejadian kita, mohon maaf ya, pernah ada kejadian, misalnya ketika sholat kita batal langsung kembali kan, saf kosong kan, ada yang inisiatif melangkah, 1, 2, 3, itu udah batal kok dari langkah. Jadi hati-hati cara mengisi safnya. Bagaimana hukum mengisi saf kosong itu sunnah, gitu ya. Tapi kalau melakukan pengisian saf dengan 3 langkah itu jadi batal sebenarnya. Itu masalah. Makanya hati-hati, upayakan 2 langkah atau kalau tak sampai 2 langkah dulu, berhenti dulu, baru langkah lagi. Itu namanya tidak berkelanjutan, tidak berturut-turut. Bisa dipahami nggak Pak? Coba minta tolong Ustaz dipraktekkan 2 langkah itu maksudnya gimana Ustaz? 2 langkah. Tadi kan misalnya gini Ustaz, kita kan mau 2 langkah, isi yang depan, Ya. 1, 2, udah sempat di sini. Berarti ketiganya meluruskan berhenti. Atau kita Itu kan baru 2 kali. Baru 2 kali. Berhenti gini, tabung. Enggak, itu baru 2 kali tuh. Tadi Coba. 1, 2, udah. Kalau berhenti sebentar. Itu 2, enggak itu satu saja. 2 langkah maksudnya. Nah, 2. Itu kan itu 1,5 langkah itu namanya. Begitu. Nah, 2 Berarti langkah. kan ketiganya bukan itu. Ketiganya berhenti dulu lah. Jangan sampai 3 kali berturut-turut gitu maksudnya. Berhenti dulu ada jeda, baru jalan lagi. Berarti gini ada sekali, 2 kali, tutup. Tutup dulu. Tutup dulu. Nah, tutup dulu diam, baru langkah lagi. Oh ini kan 3 kali gerak berarti ya? Itu 2 langkah namanya. 2 gerak mutahariyatin gitu ya. 2 langkah apa di 2 langkah betul-betul tidak jadi masalah. Bagi ini kan, bagi ini. Ya, 2. Nah, udah segitu. Berarti Emang begitu. ngomong 3. Ketiga baru. Nah, itu ketiga jadi langsung batal sholatnya. Iya. Harus ada tumanina. Berarti Itulah. itu 1 ya. Iya. 2. 2. Berhenti dulu kalau nggak mau batal. Ada Berapa? ya kira-kira intervalnya antara 1 2 itu berbeda dengan yang ketiga gitu aja. Seperti ini ya. Ya, Itu itu. boleh ya. Ya. Yang aman tuh langkah lebar paling Tapi jangan memaksakan diri kalau kira-kira dapat 3 langkah gitu karena mengisi saf kosong itu hukumnya sunnah. Nah, gitu. Ya sebaiknya di sebelah kanan dan kiri yang menutup. Boleh juga. Tapi yang pertama untuk saf ya, yang pertama yang bagus itu dari belakang ke depan. Jangan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Yang utama ya, urutannya gitu urutannya. Kalau masih tetap kosong, silahkan urutannya. Tengok dulu kosongnya di mana. Kalau kosongnya di sini, berarti jangan orang sini, jangan orang kanan, orang kiri yang digeser. Karena harus ada keseimbangan imam. Kalau kosongnya di sini, berarti orang sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Bisa dipahami ya Pak? Tongkatnya di belakang. Tongkatnya tetap imam. Ya. Makanya ketika full, baiknya ya, bukan nggak boleh baiknya. Itu mau bikin satu lagi, ya yang di sini namanya harusnya.
Atau bolehlah di sini supaya karena kita ada tiang, nah ini yang jadi masalahnya. Mohon maaf ya PRW, memang sebetulnya ada tiang ini gitu, supaya lebih sempurna sub yang kedua. Tapi ya udah tahu nggak jadi masalah lah. Makanya saya sudah bilang kalau mau mendirikan mesin libatkan UI, gitu. Macam ini kiblat, udah betul, baik Bang. Karena salah kiblat nanti batal sholat juga. Gitu ya. Kita panggil orangnya. Nah, Kita panggil. udah itu ya, udah ada masalah ya. Nah, itu. Jadi dulu dipindahkan kiblatnya tahun berapa tuh? 2000. Yang kemarin ini Pas rombong Pak Ustaz, dulu kita ini selalu Ustaz. Ya. Sebab menjadi kita rombongan nih. Kalau tidak tahu tak masalah Pak RW. Tapi kalau tahu ini salah, tak sah sholat terus saja selamanya tak sah. Itu masalahnya ya. Karena gara-gara tahu jadilah tak sah. Dulu Pak Ustaz, tiang itu imam. Jadi kita renovasi, kita Tapi jangan gara-gara saya ngomong gini, ini dia nggak ada, nggak usah apa-apa. Untuk madrasah lebih banyak soalnya. Kayak lagi. Tapi nggak jadi masalah. Cuma kalau harus memilih antara ada tiang dan tidak, memang sebaiknya ada tiang supaya lebih sempurnanya sapi yang kedua itu maksudnya. Ya. Jadi begitu saudara ya. Jadi ketika sab pertama penuh, sab kedua itu di sini center imam, pusat imam, baru kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri terus. Begitu juga sab 3. Center imam, kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri begitu. Jadi Urutannya. Ustaz, jadi kalau seandainya di katanya di bolong di batal tadi atau belakang dia yang maju lagi. Belakang dulu yang maju harusnya. Nah, apa proses yang pertama yang belakang dulu? Yang belakang yang wajib mengisi utama. Bukan wajib, nggak wajib, nggak wajib, sunat aja. Cuma kalau yang belakang misalnya memang tidak berilmu, ya udah yang Samping. samping aja. Itu aja cara memenuhi samping. Tapi hati-hati jangan sampai 3 langkah. Nah begitu ya. Bagaimana 1 langkah tapi begini, nah itu batal juga nanti. Ada. Di antaranya ya. 3 langkah sekaligus itu batal juga nanti sholatnya. Karena ada nanti nomor berapa. Ya kita Ada sedikit mau menyela. Ya. Dan semalam kita pernah bicara ya, itu Ustaz misalnya ini cerita berjamaah, di atas ada orang juga berjamaah. Jadi seandainya ditutup total itu di atas hitung berjamaah juga sama di Di bawah. atas mana ya? Ini kan jadi boleh dipakai kalau ada besar. Ya. Ini kan kondisi ditutup. Ya. Kan salat sholat berjamaah ada akses pendengaran dan akses melihat. Yang di atas itu tidak melihat kan, tapi mendengar kan. Selama masih mendengar sah sholat kan begitu. Kan kemarin kita tentang syarat sholat berjamaah kan harus ada 2 akses kan, pendengaran dan penglihatan. Pakai bukan dan atau selama mendengar imam baca al-fatihah, mendengar imam takbir intisal, takbir perpindahan, itu tak masalah, silakan saja. Cuma karena ini sudah ditutup ya, kalau ada rezeki ya pasanglah monitor kalau begitu ya, lebih utama kan ya. Jadi ya dengar ya lihat. Kalau ada rezeki monitor kecil-kecilan aja yang kira-kira bisa lihat yang mana. Nah begitu ya. Kalau berarti dia matanya nggak ke sujud loh Ustaz ya, ke monitor. Ya kan nggak bukan fokus untuk melihat, tapi kan untuk membantu saja karena pendengaran sebetulnya sudah cukup. Cuma kalau lebih sempurna kenapa tidak dengan penglihatan dan pendengaran? Kalau yang jamaah di sini kan yang 19 aja nggak bisa melihat imam kan gitu. Makanya yang lebih utama ini yang di sini, yang lebih utamanya. Nah begitu ya Pak ya. Baik, dilanjutkan ya. Jadi wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sawan, walaupun lupa tetap batal. Itu masalahnya. Jadi hati-hati dengan gerakan-gerakan sholat. Nah sekarang bagaimana caranya? Kalau gerakan kecil di sini dalam penjelasannya itu tidak jadi masalah ya. Kalau gerakan kecil, di sini masih selasa sunnah asalatin utama yaitu lam tadil asalat. Jadi gerakan-gerakan kecil seperti garuk-garuk ini
Itu tak jadi masalah 3 kali juga. Yang membatal itu gerakannya kelihatannya besar. Ini macam garuk ini. Ini kalau bisa menggaruk bisa coba. Silakan garuk. Kalau lebih ihtiyat ya, walaupun diperkenankan 3 kali, lebih ihtiyatnya begini aja. 1, 2. Ada yang kata lagi? 1, 2. Gitu. Jangan gini. Khawatirnya membatalkan sholat. Kalau secara ihtiyat, hati-hati. Ya silakanlah manajemen gerakan jari masing-masing lah. Itu yang gimana caranya supaya cukup 2 kali aja, jangan sampai 3 kali. Menjaga keihtiyatan saja. Baik, kita lanjutkan. Awal wasbatil fahisyati. Nah ini ada ternyata melangkah yang besar yang tadi. Ya. Kalau tadi mengisi sah 1, 2, simpan dulu, baru 3, nah itu sah sholatnya. Ya. Ustaz, tentukannya di sini lebih jelas. Oh boleh. Coba dibalik meja. Oh, iya. Baik. Silakan ada yang isi depan saya. Saya. Iya. Kan yang menyusul kan. Ya. Yang kosongnya sebelah mana? Jadi senternya imam. Iya. Jangan Kanan dulu gitu. Nah, kalau batal. Nah, kalau di misalnya kosong di sini. kosong di mana? Nah, Ini kan sampai batal. sapanya kan. Ada yang kosong 1 ya. Nah, berarti yang sunnah melakukan pengisian saf itu yang di sini. Jangan yang di sini. Berarti nyamping kan nantinya. Yang di sini. Gitu ya. Jadi supaya tidak batal sholat cukup 2 gerakan. 1, 2. Berarti dulu. Karena ini masih belum sampai kan. Nah, udah ada jedanya berbeda. Nah, baru 1, 2. Nah, itu tak membatalkan. Gitu ya. Kalau 2 gerakan. Tapi kalau salah satu harakatin mutawalatin 3 kali gerakan seperti gini. 1, 2, 3. Nah, itu langsung batal sholat. Nah, gitu. Ada supaya tak batal akhirnya aja langsung. Itu juga batal, itu baru satu saya sampaikan. Nah, gitu ya. Nah, kali itu namanya. Bisa terima aja. Waktu ruku. Makanya kapan perpindahannya? Ya kalau bisa boleh. Yang memungkinkan itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika tidak, dan ketika mau sujud boleh silakan. Yang penting syaratnya jangan salah satu harakatin mutawaliyatin, jangan 3 kali berturut-turut. Itu aja kuncinya. 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Gitu. Kata kuncinya itu aja pokoknya. Demikian juga yang dipikir. Sini lagi. Kalau sujud kayak mana mau pindah? Mau sujud bisa. Kalau lagi sujud. Oh, saya kan bilang mau sujud, bukan lagi sujud. Ini misalnya yang belakang nggak mau pindah-pindah dia kosong. Berarti yang pindah itu yang sebelah kirinya. 1, 2, diam dulu, baru 3. Nah gitu. Katanya seperti itu. Kalau bisa begini, itu batal lagi sholatnya. Karena gerak langkah besar. Gitu ya. Jadi kalau ini saya barusan tadi kalau yang bolong di sini kan berarti kita yang sebelah kanan ya gitu. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan ke kiri. Ya. Yang penting center imam, sudah aja. Kalau yang sini bolong berarti di sini geser ke kanan. Di sini jangan di sini. Ya. Jadi titik pusatnya imam lah, intinya begitu. Jadi gitu ya. Wal wasbatil fahisyati, loncat itu juga sama membatalkan sholat. Wa darbatil mufritati, dan memukul. Nah ini hati-hati nih. Memukul, ya memukul misalnya kita sujud, ada yang itu hati-hati tuh. Unsur memukul aja pokoknya ya. Kalau lembut sih jadi silakan aja tak masalah. Kalau lembut,
Tapi kalau sampai memukul baik ketika mau sujud, tapi kalau ditolak ini itu bukan memukul kan, sebagai sebagai beban aja gitu ya. Atau ada anak yang kita lagi sholat, misalnya anak bandel begini, itu juga batal. Walaupun sekali gerakan. Walaupun sekali gerakan. Gitu. Nah, gimana cara menghalau anak misalnya yang lewat? Bisa aja kan main ini atau gimana ya. Cukup gini aja, tangan sekali, itu kan itu. Ya usahakan jangan sampai lewat lah anak itu. Apalagi perempuan jangan sampai. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada perempuan yang lewat di depan laki-laki yang sedang sholat itu bisa batal. Ada keterangan seperti itu. Anak kecil perempuan. Ya di sini juga perempuan namanya itu masalahnya. Jadi jangan ngayunkannya jangan keras, jangan begitulah. Jadi lembut lah. Ya. Cara menghalanginya harus lembut. Jangan sampai di sini bahasanya wador batil mufti roti, memukul yang keras. Jangan kelihatan kayak mukul itu aja lah pokoknya. Menghalangi. Makanya kalau mau sholat sunat sebaiknya pakai, kalau di situ namanya apa? Sitro ya. Sitro kan? Nah, di sini sitro paling ada dua, 1, 2, 3 ya. Atau mungkin di sudut sana atau di sudut sana. Itu yang strategis buat sholat. Tidak memungkinkan untuk dilewati. Banyak buat. Kita sholat sunat di sini. Saya yakin nggak akan mau iseng ada yang lewat keliling nggak mungkin. Tapi memang maaf Ustaz, saya lihat saya ilmunya berapa. Kenapa kita nggak mau sholat itu lebih mengutamakan yang suka dilewati orang? Ya ke depan lah, kan gampang nah solusi. Kan kita terkadang saya lihat kalau sholat sunat suka di belakang, apa salahnya di depan? Kan nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Itu lebih aman, safety. Kenapa sholat sunat harus pindah? Harus itu bukan wajib ya, karena kita harus meninggalkan jejak sujud di bumi ini. Jadi jangan sampai tempat sujud di sini aja terus ada di sana. Terkadang Ustaz kita mau lewat aja ada orang sholat sunnah gitu kan, jadi bingung juga mana mau lewat. Jadi berbuat di belakang bukan berbuat di depan. Yang penting ukurannya sajadah buat sholat aja. Kita menginjak wilayah itu tak jadi masalah sunat aja. Jadi maksud saya begini. Terkadang adatnya itu Ustaz, kita lewat orang sholat. Ngelewat apa? Mohon maaf saya pinjam ya. Kalau sepakat misalnya sajadahnya seperti ini, sepakat nih. Kalau sepakat sajadahnya segini, Boleh. contoh aja lah. Yang penting tidak melewat wilayah ini, gitu aja. Bapak melewat sini, itu silakan aja nggak jadi masalah. Ya. Tak apa-apa. Yang jadi masalah itu ini nih. Kalau menginjak ini, itu baru bermasalah. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau sampai melewati orang sholat, tunggu sampai walaupun sampai 1000 tahun, saking nggak bolehnya melewati orang sholat. Tapi kalau diingat waktu di muka lebih parah lagi, kepala kita ditendang kan? Ya. Kepala kita langkah ya. Kalau itu kan ada rule, ada roro, ada kondisi darurat, mungkinnya akan mendesak-desakan. Kita kan ini kondisinya nggak seperti di sana. Nah, jadi demikian ya. Jadi usahakan kalau ada anak yang lewat jangan dibiarkan, kalau bisa ya dihalangi, tapi cara menghalanginya yang lembut, bukan apalagi disingkirkan, itu jelas batal. Itu jelas nggak boleh. Ya lembut lah caranya. Makanya anak yang boleh tulis itu sebetulnya yang tamyiz. Yang tamyiz itu yang tahu aturan. Tahu aturan itu duduk ya, dia duduk, itu baru tamyiz dulu. Tapi kalau disuruh duduk dia bolak-balik terus itu belum tamyiz. Cara melihat anak tamyiz atau bukan balik ya, karena balik itu kan 15 tahun, bibi jima dan head. Kalau tamyiz lain, kata kuncinya tamyiz itu dia ketika kita suruh nurut aturan, baru bisa itu tamyiz. Dan ya kadang-kadang anak kecil ini kan sering anti azan tuh. anti apa? Untuk azan di sini, saya belum tahu lagi. Kenapa? Karena aku duduk tak kami itu saja itu, tapi belum paham agama ini. Belum disuruh azan. Bukan masalah dalil ini, bukan masalah sunat ini. Dia belum paham azan itu apa. Yang saja ke kabur. Ya. Jadi itu termasuk sampai. Lalu
Itu dianggap lagi. Baik, yang pertama hukum azan sunat ya. Sholat tanpa azan tidak jadi masalah. Qomat pun hukumnya sunat. Sholat tanpa qomat tidak jadi masalah. Bagaimana hukum azan kepada anak? Syaratnya tamyiz. Dia sudah tahu aturan, baik aturan azan ataupun aturan masjid. Kalau nggak tahu, belum tahu aturan, kalau bisa jangan dulu diperkenankan. Apalagi masih ada orang dewasa atau orang tua, begitu. Kecuali kalau darurat misalnya ada anak tadi, ya silakan aja. Tapi walaupun demikian, tetap kita kembali lagi ke hukum bahwa azan dan qomat itu hukumnya sunat, itu aja, tidak wajib ya, Pak RW ya. Nah gitu. Terus yang kedua, mungkin saja orang niatnya untuk mengajarkan, mungkin saja mendidik, gitu ya, mungkin saja seperti itu. Karena psikologis anak ketika dia di masjid ribut-ribut, terus kita usir, psikisnya kena loh. Kalau menurut saya lebih baik anak main-main di masjid daripada main di jalan. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya. Sejelek-jeleknya main di masjid, ujung-ujungnya dia ikut sholat, ikut ngaji. Tapi sebagus-bagusnya di jalan, dia khawatirkan jadi anak jalanan, kan begitu. Tapi itu terserah takmir masjid, terserah pengurus masjid keputusannya. Karena yang punya otoritas memberikan sebuah aturan itu adalah pengurus masjid, gitu. Silakan mungkin boleh dipersuarakan tata cara aturannya gimana. Di satu sisi kita ingin sebuah ibadah yang Pak RW, tapi di sisi lain kita ingin nanti punya generasi, kan gitu, generasi penerus. Pak RW ada jaminan nggak setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini masih ada sholat berjamaah? Itu masalahnya. Siapa? Ya anak-anak kita. Saya agak miris, remaja yang pemuda kan kita terpotong generasi lah ya. Seandainya kita meninggal semua, ada nggak remaja atau pemuda? Itu masalahnya. Yang diandalkan kan cuma yang masih anak-anak. Yang karena masih anak-anak mungkin ada beberapa pengurus masjid yang ingin mengharmonisasi kegiatan masjid supaya anak betah di masjid, kan begitu. Bisa saja seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi lebih baik masjid penuh dengan anak daripada kosong, gitu aja kalau saya gitu, secara pribadi ya silakan aja, karena keputusan itu adalah takmir masjid atau pengurus masjid. Gitu. Begitu mungkin Pak RW. Ya. Baik, yang jelas untuk azan diusahakan dewasa dulu atau orang tua, baru anak yang tamyiz. Kalau yang belum tamyiz, kalau bisa jangan dulu lah. Yang tamyiz itu adalah yang udah tahu aturan. Ya mungkin definisi tahu aturan memang agak panjang kita bahas ya, karena itu masih secara global. Saya belum bisa menjelaskan karena waktunya juga memungkinkan. Gitu. Cukup berapa kira-kira? Kalau bersoal ini kadang-kadang gerakan kita ini kan yang lebih kecil kali ya. Lebih apa? Gerakan. Contoh kita bergaul pada dan kan gampang misalnya terlibat ada banyak gerak sini. Kadang-kadang kita tanpa sengaja itu bisa terlaksana. Kalau misalnya ini gerakan kecil nggak membatalkan sholat kan? Kadang-kadang dari ini, habis itu Ya. gerak ke sini, kadang-kadang kaki ada aja tuh kadang-kadang kalau itu. Makanya ihtiyatnya 2 kali aja. Ini ihtiyat saja ya 2 kali, jeda, baru 2 kali lagi. Ihtiyatnya. Walaupun di sini dijelaskan kalau gerakan kecil nggak membatalkan sholat. Begitu. Berapa menit lagi, Pak Haji? 5 menit lagi. Ustaz, Silakan. kalau mendahului imam gerakannya Ini ada mendahului imam. belum ya? Wataqaddumi ala imam ada di ruknaini, mendahului gerakan imam 2 rukun itu batal sholatnya. Contoh, imam masih baca surat, dia sudah i'tidal atau sudah sujud. 2 rukun berarti apa? Ruku dan i'tidal, berarti dia sudah sujud, itu batal. Ya. Jadi kalimatnya ada nih, nomor berapa ya? Ini belum kita bahas ya, Bang ya. Wa taqaddumi ala imami, dan mendahului imam biruknya ini seukuran 2 rukun fi'la ini yang sebangsa gerakan. Kadang-kadang kan gini Ustaz, ada makmum itu imam belum sampai sujud, tadinya itu dia udah sampai sujud gitu. Makanya untuk imam khusus nih,
Kalau kondisinya kayak itu, Allahu Akbarnya pas sujud aja. Jadi jangan Allah dan jangan gitu, tapi gini baru Allahu Akbar gitu. Karena Pas mau dekat sujud baru Allahu Akbar gitu maksudnya. itu Seperti ruku nih ya, mohon maaf seperti ruku. Jangan Allah, nah jangan gitu, tapi gerak dulu Allahu Akbar. Nah gitu supaya tidak didahului oleh makmum. Tapi kalau satu rukun nggak jadi masalah, nggak batal sholatnya. Cuma mendahului hukumnya haram. Tapi tidak batal. Dosa tapi tidak batal sholatnya. Nah begitu. Sholat bisa juga dosa, Ustaz. Bisa, karena haram. Ma'yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'lihi, kan begitu. Nggak boleh. Tapi sholatnya sah. kebanyakan seperti itu Ustaz di tempat kita ini. Ya, jadi Pak Imam khusus, mohon maaf ya Pak, jangan kita tidak bermaksud apa-apa ya, Pak Haji, Pak Imam juga Pak RW. Jadi kalau kondisinya seperti yang barusan disampaikan, ini konteksnya ya yang disampaikan. Jadi ukurannya ketika mau ruku jangan dari takbir Allahu Akbar, tapi kita ruku dulu baru Allahu Akbar itu maksudnya, supaya tidak didahului oleh makmum. Nah begitu. Ya ada lagi mungkin Ustaz. Jadi dia mengatakan angkat takbir, angkat tangan. Jadi setelah itu ucapan kita itu bukan bilang mereka kita bersama. Ada yang seperti itu mengatakan. Jadi Ya boleh, cuma saya konteksnya yang barusan pertanyaan itu gitu. Ada makmum yang mendahului ketika imam mau sujud, dia udah sujud duluan kan gitu. Itu kilain loh, gerakan loh. Gerakan dia berarti mendahului imam. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Haram hukumnya dosa, tapi sah salatnya. Karena yang membuat tidak sah atau batal biru nahi di luar rukun. Itu menyelamatkan makmum namanya. Nah itu untuk menyelamatkan makmum baik-baik. Nah gitu. Gitu ya. Cari aman. Baik. Nah, Jadi kalau istilahnya baik makmum ataupun imam itu sama-sama ngerti lah gitu kan. Ngerti kata kalau memang seandainya nih imamnya lambat kita sabarlah ya kan gitu. makanya di pengajian ini boleh kita boleh kita fasilitasi kan begitu. Kita sepakati. Berarti imam dulu, imam itu gerakan dulu baru takbir kalau bisa. Gitu maksudnya. Kalau bisa gitu ya. Ini konteksnya pertanyaan itu ya bukan untuk umum ya. Karena ketentuannya memang silakan aja gimana imam gitu ya. Nah, gitu. Boleh pas awal gerakan takbir boleh, pas akhir gerakan takbir boleh, pas tengah-tengah gerakan boleh, tak jadi masalah, silakan aja. Cuma dalam rangka menyelamatkan makmum. Kalau imam tak masalah. Kalau imam menjadi masalah. Saya sekali lagi konteksnya pertanyaan tadi gitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baru nomor berapa Pak Imam? Nomor 7. Berarti insya Allah karena masih ada 14, bahkan saya rangkum dalam beberapa kitab, karena bukan kitab satu aja, baik dalam Kifatul Ahya, dalam Kasyifatus Syajah, dalam Sulamul Taufik, dalam Fathul Mu'in dan segala macamnya, itu totalnya ternyata 22 yang mengatakan soal itu. Insya Allah mudah-mudahan pada waktu kita sampaikan. Sekian dan demikian. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.